Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ini ada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu yang terhormat Bapak Maulidin SKM MSI. Ya, salam Arsip. Ya. Terima kasih. Kemudian ada narasumber kita juga, ini Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyu Asin, yang terhormat Bapak Dr. Asmi Darius Mansyah. Ya. Mars ya Pak. Ya, Oke, salam salam Arsip. Arsip. Apa kabar nih Bapak-bapak? Berdua cerah sekali dan sepertinya lagi bahagia ya Pak ya. Ya, selalu bahagia. Selalu bahagia dong yang pastinya. Nah, ini ngomong-ngomong datang ke Dinas Kearsipan ini sudah sering ya Pak ya? Atau Ya. baru pertama kali nih Pak? Ya, kalau kita dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, provinsi adalah satu tempat berkoordinasi dan juga terkait dengan urusan kearsipan, bagaimana evaluasi terhadap kinerja kearsipan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga berupaya kami ke sini ini untuk bagaimana memberikan edukasi dan peningkatan penilaian kearsipan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya. Yang hari ini kami terjadwal untuk dilakukan pengawasan terhadap evaluasi penerapan kearsipan di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oke, ini Bapak kalau untuk Pak Dokter nih. Jadi kalau dari Kabupaten Musi Banyu Asin Iya. ya, kalau di provinsi ini untuk Dinas Kearsipan ini sudah menjadi kayak orang tua kami. Iya. Jadi tempat kami belajar, tempat kami mendapatkan pembinaan, dan hari ini memang ada acara khusus sebenarnya. Jadi ada acara GNSTA ya, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Iya. Jadi yang diadakan di provinsi, dan alhamdulillah tadi sudah selesai acaranya untuk pembukaannya, dan mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil dari kunjungan kita hari ini juga. Wah, ini berarti udah bukan yang pertama kali Ya. nih Pak ya, udah beberapa kali kesini. Tapi ini kita baru bertemunya sekarang ya Pak ya, di podcast ya Pak baru ya. di podcastnya baru diundangnya hari ini. Nanti berarti ke depannya nanti podcast berikutnya lagi dong gitu ya Ya, Pak tinggal ya. tunggu undangan aja. Iya, oke. Ini untuk dari Kabupaten Oki sendiri Pak, kesininya dengan sepertinya ini banyak tadi ya Pak ya, Ya. membawa tim kita ya. Ya, karena ini bagian dari kegiatan evaluasi terhadap pengawasan penerapan kearsipan. Nah, jadi seluruh bidang terkait untuk diikutsertakan untuk sebagai pemenuhan penilaian terhadap kearsipan. Iya, kalau untuk dari MUBA sendiri Pak? Ya, kalau kita untuk selain dari Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip tadi, ya kita juga ada tim memang untuk hadir ke sini, tapi jadwalnya besok kalau untuk pengawasan. Oke. Jadi insya Allah lengkap lah tim yang hadir sini. Iya, ya, rame ya Pak ya. Selain mengikuti bimbingan pembinaan tentang sadar tertib arsip, ternyata di sini juga ada sambil melakukan pelaksanaan pengawasan kearsipan juga ya Pak ya. Ini luar biasa sekali loh sahabat arsip, karena disupport langsung, kepala dinasnya langsung datang ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Ini luar biasa sekali ini supportnya Bapak. Nah, ini terkait tentang kearsipan sendiri nih Pak. Ada yang namanya aplikasi Sri Kandi ya Pak ya. Kalau untuk Kabupaten Oki gimana nih, Sri Kandinya apa berjalan lancar atau gimana nih Pak? Oh, kalau tuh alhamdulillah kalau untuk Sri Kandi, ya alhamdulillah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mendapat dukungan penuh dari Bapak Bupati, dan juga sehingga penerapan Sri Kandi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah menyeluruh ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dibuktikan juga dengan pencapaian penilaian digitalisasi arsip kita, juga dari Andri itu mendapatkan predikat BB untuk digitalisasi. Jadi dan juga bagaimana kita melakukan efisiensi saat ini dengan hadirnya Sri Kandi sangat menunjang terhadap efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Benar sekali itu. Berarti ini hampir 100% atau sudah 100% OPD menggunakan Sri Kandi ya Pak ya? Kalau perangkat daerah, kedinasan itu sudah 100%, tinggal kecamatan yang itu. Oh iya, nanti selanjutnya sosialisasi ke kecamatan ya Pak ya?
Kalau untuk Muba sendiri ini sepertinya sudah 100% ya Pak ya? 100%. Ya, alhamdulillah. Kalau Sri Kandi ini ya kita sejak tahun 2022 Ya, sudah melaksanakan Sri Kandi, dan ini terlepas dari komitmen kepala daerah seperti yang disampaikan oleh Pak Gadin dari Oki tadi. iya, Jadi komitmen kepala daerah, Pak Sekda iya. yang sangat support untuk pelaksanaan Sri Kandi, sehingga Sri Kandi di Kabupaten Musi Banyuasin ini bukan hanya sudah sampai di OPD, tapi sekarang sudah di seluruh desa. Wah, luar biasa. Dan tahun ini kita akan kembangkan juga ke sekolah, motivasi kita untuk Oke. seluruh sekolah ya, di Oh, iya, sekolah puskesmas alhamdulillah sudah selesai. Karena kalau puskesmas ini dengan rumah sakit sekarang sudah ada kewajiban juga dari BPJS Oh, Ya. oke. bahwa seluruh Iya, iya. penggunanya harus menggunakan Sri Kandi. Iya, Nah, jadi kita juga dapat dukungan dari kementerian, jadi untuk sosialisasi lebih mudah. iya. Tapi kalau untuk yang sekolah sekarang yang agama desa, sebenarnya mereka sudah semua akun, tapi masih ada yang Iya. alasan internet. Oh, Ini jadi oke, PR oke. kita Belum Iya, aktif. iya. pelaksanaan Sri Kandi. Berarti ini udah hampir menggunakan Sri Kandi Sudah semua ya semua. Pak ya? Sudah Sekarang semua. udah ke sekolah-sekolah. Oke, mungkin lebih ke sosialisasi lagi atau komitmen bersama untuk diwajibkan untuk menggunakan itu Pak ya. Iya. Jadi tidak ada alasan lagi mungkin untuk atau sinyalnya hilang Iya. atau gimana ya Pak ya. Iya. Karena sebenarnya Sri Kandi itu membantu kita, Ya. Benar. apalagi efisiensi ini, jadi kita penghematan kertas, Iya. alat tulis, sebenarnya tinta printer dan lain Iya. sebagainya ya Pak ya. Dan mempermudah kita dalam urusan surat menyurat. Iya. Iya, Iya. itu oke. Kalau untuk SIKN JIKN sendiri ini gimana nih? Kalau dari Oki ya, untuk SIKN dan JIKN kita sudah pemenuhan, Ya. sudah beberapa dokumen sudah kita dapatkan dan juga sudah kita kasih digitalisasi, Ya. dan juga kita sudah bikin portal untuk JIKN bisa diekspos dan dipublikasi sebagai media sarana informasi untuk kearsipan digital. Ya, oke, iya, iya. Luar biasa ini. Ya, kita juga di MOBA sudah melaksanakan SIKN dan JIKN, dan tahun ini kita sudah menaikkan juga sejarah tentang salah satu pangeran di Kabupaten Musi Banyuasin, itu Pangeran Anang. Kalau tahun kemarin kan sejarah tentang Gamuh. Ya. Iya, iya, Kita iya, masukkan. Jadi kita sangat support untuk semuanya sudah terdigitalisasi. Iya, luar biasa. Ya. Berarti udah tiap dari tahun kemarin Ya. udah ada masuk ke Sudah. SIKN JIKN tentang sejarahnya Ya. Muba ya Pak ya. Tahun ini pangerannya ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa, itu luar biasa sekali. Kalau untuk program terdekatnya ini apa nih yang akan dilaksanakan di kearsipan? Kalau untuk kita masih fokus untuk di Oki ya, penguatan terhadap tata kelola kearsipan di perangkat daerah, dan sebagaimana pemenuhan terhadap standarisasi kearsipan, dan juga kembali lagi ke penerapan SIKN JIKN. Ya, ya. Kita memperbanyak manuskrip yang terdigitalisasi, Ya. bagaimana kita bisa, syukur-syukur kita bisa mengekspos nantinya, Ya, nanti bisa melakukan ekspos terhadap manuskrip yang bersifat nilai sejarah Ya. di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga kita bisa kasih edukasi ke seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa peran fungsi Dinas Kearsipan di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau fungsi kearsipan ini sangatlah penting. Iya. Bagaimana kita menjaga dan melestarikan Benar. satu sejarah yang harus kita jaga untuk kita bersama. Iya, iya, itu luar Nah. biasa, benar Ya. sekali Pak. Oke, kalau dari Muba sendiri? Ya, dari MOBA ya kita masih fokus terhadap sosialisasi seperti tadi sampaikan pentingnya arsip. Ya. Ini sekarang bukan hanya arsip ini di kantor, Iya. tapi kesadaran mereka bahwa pentingnya arsip ini sampai ke rumah tangga kalau bisa. Iya, benar. Jadi kita harap seperti itu. Jadi masyarakat menyadari, bukan hanya OPD yang menyadari. Iya, Jadi desa juga menyadari. Nah, ini yang menjadi PR berat bagi kita untuk memberikan perubahan terhadap sistem birokrasi iya. yang lebih baik, lebih teratur. Dan selain daripada itu juga kami juga memberikan edukasi bahwa kita jangan lupa dengan sejarah, Benar. dengan leluhur kita. Jadi
kecamatan, inilah tempatnya, kumpulkan apa yang dokumen-dokumen sejarah Ya. berdirinya camat, kecamatan, berdirinya desa. Iya, iya. Ini di apa didigitalisasikan supaya kita tetap menjunjung tinggi lah, hasilnya akan menjunjung tinggi identitas bangsa kita. Benar sekali, Pak. Itu yang kita harapkan. Selain daripada itu juga kita tidak henti-hentinya juga untuk program di tahun ini melakukan pengawasan. Iya, iya. Nah, apa yang mereka kerjakan itu ya apakah sudah berjalan sesuai aturan atau masih perlu Berpembinaan. diperbaiki dan perlu gitu yang menjadi PR. Iya, benar sekali. Karena di kehidupan sehari-hari memang kita juga sebenarnya seperti Banyak, akte iya. kelahiran itu kan arsip kita ya, Pak Iya. ya. Sendiri, Ijazah Iya. itu maka dari itu apalagi ini pembinaan lagi memang benar-benar gencarnya sosialisasi tentang sadar tertib Iya, arsip. iya. Iya, itu, Pak. Oke, kalau untuk harapan ke depan nih, Pak, apa nih harapan ke depan? Ya, kalau kita sih berharap kesadaran tadi sudah kita bilang Iya. bahwa dengan kita ada gerakan sadar arsip, berarti secara tidak langsung Sumsel Sumatera Selatan itu sebagai pionir terhadap gerakan masyarakat atau pemerintah dan masyarakat itu mulai sadar bahwa betapa pentingnya fungsi arsip untuk diperlakukan secara baik. Iya. Dan perlakuan arsip ini sesuai dengan tata kelola yang sudah ditentukan. Bagaimana kita juga mendapatkan suatu hal yang baik dan positif bahwa arsip ini salah satu bagian dari bisa dijadikan satu memori kolektif bangsa apabila sudah terkumpul dengan baik, sehingga tadi sudah kita singgung bahwa kita bisa memberikan edukasi sejarah kepada penerus kita, dan juga ini akan menjadi suatu pengetahuan yang baru bagi masyarakat bahwa dengan fungsi kearsipan ini sangat penting. Iya. Benar, ya, Pak. Ya, jadi dari kami dari Kabupaten Musi Banyasin ya kita berharap, ayo kita Ya, titipkan dokumen-dokumen kita, titip arsip kita agar seperti yang sampaikan tadi ini menjadi memori yang lalu bisa kita tahu, yang akan datang juga kita rapikan memori-memori yang kita lakukan. Oke, terima kasih banyak nih, Pak. Benar sekali nih, sejarah-sejarah itu kan kalau dulu bisa arsip itu bisa kalau dulu konvensional nih, Pak. ya, Sekarang lebih dipermudah lagi dengan adanya aplikasi SIKNJKN. ya, Jadi sejarah yang ada di kabupaten maupun Provinsi Sumatera Selatan bisa kita publikasikan di SIKNJKN sehingga Ya. tidak hilang itu, Iya. Pak. Informasinya untuk ke publish itu bisa kita simpan di SIKNJKN. Dan juga aplikasi tersebut juga merupakan penilaian, Pak, penambahan penilaian untuk audit pengawasan. Oh, Jadi ya. memang selain memang kita bisa menyimpan arsip di aplikasi tersebut, juga memang termasuk untuk penilaian Benar. kita juga. Oke, ini terima kasih banyak nih, Bapak. Ya, terima Nanti kasih. sering-sering dong main ke Siap. kearsipan, nanti Ya. kita podcast lagi. Nah, itu sahabat arsip, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsipku. Arsip. Terima kasih banyak, Ya. Bapak. Ya. Terima kasih banyak, Oke. Pak.